Halo Sobat Bima, bertemu lagi dengan saya Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu subtes tryout UTBK, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama. Meningkatkan populasi naga dapat memperkuat pertahanan kerajaan. Upaya untuk meningkatkan populasi naga dapat dilakukan melalui program konservasi dan perburuan pemburu liar. Pertahanan kerajaan dapat meningkat jika populasi naga bertambah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengurutkan hubungan sebab akibat berdasarkan petunjuk yang ada di teks. Kalau kita lihat kalimat pertama, ini menyebutkan bahwa populasi naga dapat memperkuat pertahanan kerajaan. Lalu, upaya untuk meningkatkan populasi naga dapat dilakukan melalui program konservasi dan perburuan pemburu liar. Program konservasi, kita tulis kata program ya, program. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa urutannya adalah program konservasi dan perburuan pemburu liar ini akan meningkatkan populasi naga, dan peningkatan populasi naga akan memperkuat pertahanan kerajaan. Atau kalau kita ambil kesimpulan yang lebih ringkas, program konservasi dan perburuan pemburu liar ini akan berdampak pada pertahanan kerajaan. Mari kita lihat opsi A, B, C, D, E. A. Pertahanan kerajaan meningkatkan program konservasi dan perburuan pemburu liar. Pilihan A kurang tepat karena sebab akibatnya terbalik. Lalu pilihan B. Menguatkan pertahanan kerajaan akan meningkatkan populasi naga. Pilihan B juga sama, ini salah karena hubungan sebab akibatnya terbalik. Pilihan C, pertahanan kerajaan dapat menurun jika populasi naga bertambah. Opsi C ini jelas-jelas salah karena dampaknya justru membuat pertahanannya turun, seharusnya meningkat. D, populasi naga berkurang jika pertahanan kerajaan melemah. Opsi D kurang tepat karena pernyataan teks tidak menyebutkan hal negatif, melainkan hal positif. Lalu opsi E, program konservasi dan perburuan pemburu liar meningkatkan pertahanan kerajaan. Opsi E adalah opsi yang tepat karena sesuai dengan urutan sebab akibat, yaitu program konservasi ini akan berdampak terhadap pertahanan kerajaan. Sehingga, untuk nomor 1, jawaban yang benar adalah opsi E. Soal nomor 2. Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas dan diabetes. Mengurangi konsumsi gula dapat membantu menjaga berat badan ideal dan mengurangi risiko penyakit. Untuk itu, penting untuk mengontrol asupan gula dalam makanan kita. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Untuk soal tipe pertanyaan pasti salah, yang harus kita cari adalah opsi yang bertentangan dengan teks. Kita cek opsi A, mengonsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan obesitas. Opsi A ini sesuai dengan teks di kalimat pertama yang menyatakan bahwa gula berlebihan bisa menyebabkan obesitas, sehingga opsi A ini tidak salah. Opsi B, mengurangi konsumsi gula dapat membantu menjaga berat badan. Ini juga sesuai dengan teks di kalimat kedua dikatakan bahwa mengonsumsi gula dapat membantu menjaga berat badan ideal, dengan catatan di kalimat ketiga harus dikontrol asupan gulanya. Sehingga opsi B tidak salah. Opsi C, orang yang diabetes akan mengonsumsi gula berlebihan. Nah, kalau kita lihat opsi C, ini hubungan sebab akibatnya terbalik. Karena seharusnya konsumsi gula ini berdampak terhadap diabetes sebagaimana yang disebutkan di kalimat pertama. Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Sehingga opsi C ini adalah opsi yang pasti salah.
Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 3. Peningkatan investasi asing dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ahli ekonomi menyebutkan bahwa investasi asing membawa modal dan teknologi baru yang dibutuhkan. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli ekonomi tersebut? Kita harus memahami pernyataan bahwa investasi asing di teks ini berdampak positif, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta membawa modal dan teknologi baru yang dibutuhkan. Kita lihat di sini ada 5 pernyataan yang harus kita nilai apakah memperlemah atau tidak memperlemah pernyataan di teks. Pernyataan pertama, beberapa negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi stagnan meskipun investasi asing meningkat. Pernyataan pertama ini memperlemah teks karena menyebutkan bahwa ekonomi mengalami stagnan atau tidak berkembang. Padahal di teks disebutkan bahwa investasi asing itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, bukan membuat jadi stagnan. Pernyataan kedua, investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru di negara penerima. Opsi kedua ini tidak memperlemah teks karena sesuai dengan opsi pernyataan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga menciptakan lapangan kerja baru itu bukanlah hal yang bertentangan atau tidak memperlemah. Pernyataan ketiga, teknologi dari investor asing sering membantu meningkatkan efisiensi produksi. Pernyataan 3 ini berarti sangat sesuai dengan kalimat kedua yang menyatakan bahwa investasi asing membawa modal dan teknologi yang dibutuhkan. Karena di sini dikatakan meningkatkan efisiensi. Berarti dampak positif atau tidak memperlemah. Beberapa negara khawatir kehilangan kedaulatan ekonomi akibat ketergantungan pada investasi asing. Kalau kita lihat di pernyataan 4 ini pernyataan yang negatif karena justru membuat negaranya khawatir kehilangan kedaulatan. Sehingga opsi keempat ini adalah opsi yang memperlemah. Opsi kelima, investasi asing seringkali mengarah pada peningkatan infrastruktur di negara penerima. Peningkatan infrastruktur berarti sesuatu yang baik atau yang positif. Sehingga opsi 5 ini tidak memperlemah pernyataan. Demikianlah analisis 5 pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah. Soal nomor 4. Sebagian perusahaan tidak meningkatkan produktivitas jika tidak menerapkan sistem kerja fleksibel. Kondisi tersebut terjadi ketika manajemen tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Manakah simpulan berikut yang benar? Mari kita lihat hubungan sebab akibat dari teks ini. Pertama, di sini dikatakan bahwa perusahaan tidak meningkatkan produktivitas jika tidak menerapkan sistem kerja fleksibel. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tidak menerapkan sistem kerja fleksibel ini adalah sebab dan akibatnya adalah tidak meningkatkan produktivitas. Kondisi tersebut terjadi ketika manajemen tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Berarti, kalau kita anggap ini sebagai variabel P, maka ini sebagai Q, dan ini sebagai R. Atau dapat kita tulis sebagai jika P maka Q, jika Q maka R. Tuh. Sehingga kesimpulan yang lebih ringkas lagi adalah jika P maka R. Kita lihat opsi A. Sebagian perusahaan tidak meningkatkan produktivitas apabila menerapkan sistem kerja fleksibel. Opsi A kurang tepat karena seharusnya perusahaan tidak menerapkan sistem kerja fleksibel. Opsi B, sebagian perusahaan meningkatkan produktivitas apabila manajemen tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Opsi B kurang tepat karena seharusnya perusahaannya tidak meningkatkan produktivitas. Opsi C,
Sebagian perusahaan tidak meningkatkan produktivitas apabila manajemen tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Opsi C ini sudah sesuai dengan hubungan sebab akibat pada teks. Opsi C mengatakan perusahaan tidak meningkatkan produktivitas. Berarti ini adalah R, tidak meningkatkan produktivitas. Apabila manajemen tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan, ini adalah P. Atau kalau kita tulis menjadi lebih ringkas, opsi C ini menggambarkan hubungan jika P maka R. Dengan demikian, soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 5. Seorang dokter K harus menangani banyak pasien di rumah sakit. Beban kerja yang tinggi menyebabkan dokter tersebut mengalami kelelahan. Meskipun K hanya bekerja dalam shift tertentu, fokusnya tetap terganggu karena kurangnya istirahat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Yang kita pahami, teks ini menyatakan bahwa dokter ini mengalami kelelahan karena harus menangani banyak pasien dan juga istirahatnya berkurang. Seperti itu ya. Kita akan analisis opsi A pertama. K menangani banyak pasien karena fokusnya terganggu. Opsi A ini kurang tepat karena hubungan sebab akibatnya terbalik. Seharusnya opsi A itu fokusnya terganggu karena menangani banyak pasien. Opsi B, beban kerja yang tinggi menyebabkan fokus K terganggu. Ini sudah sesuai dengan teks karena memang diawali bahwa beban kerja dokter K ini tinggi. Dampaknya adalah kelelahan dan pada akhirnya fokusnya tetap terganggu. Bagaimana dengan opsi C? Waktu istirahat K bertambah ketika jumlah pasien meningkat. Ini tidak sesuai dengan teks karena justru waktu istirahat K itu berkurang, bukan bertambah. Lalu opsi D, fokus K meningkat ketika beban kerja bertambah. Ini salah karena harusnya tidak meningkat, tetapi turun. Opsi E, K bekerja lebih sedikit ketika jumlah pasien bertambah. Ini justru salah karena K ini bekerja bukan lebih sedikit, tetapi lebih banyak. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi B. Soal nomor 6. Suatu penelitian dari universitas terkenal di Indonesia menyatakan bahwa orang obesitas berisiko tinggi terkena penyakit diabetes. Budi membaca artikel tersebut. Budi bercerita ke beberapa temannya yang obesitas mengenai artikel tersebut. Namun, teman-temannya menyanggah dengan menunjukkan bahwa mereka obesitas namun tetap sehat-sehat saja. Dari peristiwa di atas, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Kita cek, kalau kita lihat soal ini ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi berdasarkan penelitian yang menyatakan bahwa orang obesitas ini berisiko tinggi karena terkena penyakit diabetes. Lalu kondisi kedua adalah opini dari teman-temannya Budi yang menyatakan bahwa mereka itu tetap baik-baik saja meskipun obesitas. Sehingga kita harus menilai mana yang benar berdasarkan kedua kondisi ini. Kita lihat opsi A, orang obesitas berisiko tinggi terkena penyakit diabetes, ini sudah sesuai dengan penelitian yang ada di pernyataan pertama. Lalu opsi B, orang obesitas pasti akan terkena penyakit diabetes. Ini kurang tepat karena kalau dikatakan berisiko tinggi, itu bukan berarti pasti akan terkena diabetes. Berisiko berbeda dengan pasti. C, orang obesitas berisiko rendah terkena penyakit diabetes. Opsi C kurang sesuai karena di sini disebutkan berisiko rendah. Padahal di teks disebutkan berisiko tinggi. Lalu opsi D, orang obesitas tidak akan terkena penyakit diabetes. Ini juga kurang tepat karena di teks tidak disebutkan tidak akan terkena diabetes, tetapi berisiko tinggi. Lalu opsi E, obesitas tidak berkaitan dengan penyakit diabetes, ini juga kurang tepat karena jelas-jelas menurut penelitian itu adalah dua hal yang berkaitan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi A.
Soal nomor 7. Daging buatan atau yang sering disebut juga daging tanpa hewan atau daging sel berbasis tanaman telah menjadi topik pembicaraan yang semakin hangat dalam diskusi mengenai solusi terhadap pemanasan global. Meningkatnya aktivitas manusia seperti produksi daging konvensional menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi hal tersebut, mengubah konsumsi daging biasa ke daging buatan mampu menjadi solusi dalam mengurangi dampak pemanasan global. Berdasarkan teks di atas, jika terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca, maka simpulan yang dapat diambil adalah soal ini adalah termasuk soal HOTS atau High Order Thinking Skill karena melibatkan logika sebab akibat atau logika matematika yang menyatakan hal berikut. Jika P, maka Q, lalu jika Q, maka P, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi jika P maka Q ini dianggap benar, lalu jika Q maka P ini tidak dapat ditarik kesimpulan atau hal yang kurang tepat. Sebab akibat itu tidak bisa ditaruh secara posisinya terbalik. Jadi Q maka P itu adalah hal yang keliru. Tetapi jika kita membuat versi negasinya, jika tidak Q maka tidak P, maka ini bernilai benar. Selanjutnya kita lihat, di sini dikatakan bahwa daging buatan ya atau produksi daging buatan itu bisa menyebabkan masalah emisi gas rumah kaca. Ya, daging buatan awalnya disebutkan atau produksi daging buat konvensional ini disebutkan ini dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai P dan ini kita anggap sebagai Q. Lalu soal ini mengatakan bahwa jika terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca, soalnya menyatakan Q. Tadi ingat ya, jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P. Opsi ini menyatakan Q, sehingga kita tidak bisa mengatakan P, atau penyebabnya langsung hanya P. Ini kurang tepat. Jika yang ditanya adalah Q, maka kualitas simpulan tidak dapat dinilai. Sehingga, untuk nomor ini, jawaban yang tepat adalah opsi E. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan subtes penalaran umum tryout UTBK? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja ya ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih